Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Islamolover, jumpa lagi di video kali ini. Insya Allah akan kita tayangkan nasihat atau penjelasan tentang berbagai hal dari para kiai dan ustadz Aku Islam channel yang unik, menarik, dan penting untuk disimak. Anda yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar untuk kita carikan jawabnya di video mendatang insya Allah. Selamat menyaksikan. Selesaikan saja, tidak cukup dengarkan bacaan imam kemudian ikuti. Ya, lihat kalimatnya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Dijadikan imam itu diikuti, untuk diikuti maka bacaan imam mewakili bacaan makmumnya. Jadi kalau Anda sudah membacakan iftitah dengan Al-Fatihah itu lebih tinggi kedudukannya Al-Fatihah. Lebih tinggi Al-Fatihah. Kalau imam sudah masuk Al-Fatihah, antum diam dengarkan, setiap jedanya antum ikuti. Misal imam bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, imam suka kasih jeda, antum ikuti di situ. Atau saat berhenti di waladdallin, maka diberikan jeda, antum bacakan Al-Fatihah. Minimal 3 ayat. Boleh, kalau sudah sampai pada 3 ayat, Ar-Rahmanir-Rahim, itu dipandang cukup untuk bacaan Al-Fatihah makmum. Kiasnya apa? Kiasnya pendek, paling pendek surah di Quran itu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi kalau antum mengikuti Al-Fatihah sampai 3 ayat misalnya itu dipandang cukup, selesai. Ya, tapi kalau antum sengaja meninggalkan Al-Fatihah padahal bisa membacanya, maka antum kehilangan kesempurnaan pahala di situ. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La di sini punya 2 arti. Satu naqsi, kedua adalah nafyi. Naqsi itu menunjuk pada sesuatu yang kurang. Berkurang. La salata, berkurang pahala salat seseorang liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, yang dia tidak membaca Fatihah, Al-Fatihah, padahal mungkin dia bisa mampu mengikuti. Kecuali kalau sengaja dia baca sama sekali, sengaja tidak dibaca sama sekali, dia tinggalkan. Dia menganggap itu ringan misalnya. Atau dalam salat sendirian dia nggak baca, langsung ke surah misalnya, maka dianggap batal salatnya, perlu mengulang karena itu bagian dari rukun. Jelas di sini? Nah, itu disepakati oleh para ulama, bisa dilihat di kitab Rawa'iul Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, disingkat jadi Tafsir Ayatul Ahkam di juz yang pertama halaman 19 sampai 59. Pembahasan tadi ada di posisi paling kanan, paragraf pertama baris 1 sampai dengan baris 5, posisi sebelah kanan paling atas. Ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya, diterbitkan oleh Bintang Surabaya, itu ada 2 jilid, warna coklat keduanya. 2 jilid saja, setiap jilid ada 2 pembahasan berbeda. Lihat pada jilid yang pertama di bagian yang kedua halaman 414. Anda bisa temukan di situ. Wallahu taala a'lam bissawab. Satu lagi, tapi kalau Anda sedang mendapati imam sudah ruku. Ruku misalnya. Jadi dia ruku, kita baru takbir. Nah, saya mau tanya, antum takbir baca Al-Fatihah dulu atau langsung ruku? Yang langsung ruku angkat tangan. Baik, yang Al-Fatihah dulu? Baik. Nah, ketika antum ruku, antum dapat Al-Fatihah enggak? Tahu dari mana? Baik, ulang. Dapat atau tidak? Cepat putuskan. Dapat. Yang dapat angkat tangan. Yang tidak? Baik, yang Allahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, kalau imam kemudian sedang dalam posisi ruku', Anda kemudian takbir, Anda langsung ruku'. Pertanyaan pertama, dapat Al-Fatihah atau tidak? Baik, pertanyaan yang kedua, antum dapat rakaat atau tidak? Nah, ada dapat yang bilang tidak. Yang bilang dapat angkat tangan. Yang tidak? Baik, sisanya Allahu a'lam. Teman-teman, dalam satu hadis singkat saja, lihat kalimatnya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Hadis ini muncul pada seseorang yang mengikuti gerakan imam yang sudah lewat bacaan qiraat dari Al-Fatihahnya. Jadi kalau imam sudah ruku, antum langsung ruku. Jelas ya? Tertinggal bacaan Al-Fatihah, nggak apa-apa. Nah, yang tertinggal ini karena uzurnya syar'i tidak bisa mengikuti langsung, maka itu sudah diwakili oleh bacaan imamnya. Jelas ya? Jadi imam sudah baca Al-Fatihah, ya bacaannya itu mewakili bacaan antum. Jadi begitu antum langsung ruku, antum sudah dapat di situ Fatihahnya. Dan di sini sudah dihitung 1 rakaat, sudah dapat 1 rakaat. Karena itulah disebut dengan ruku dari kata rakaatun, sama seakar rak'ah. Dan semua imam sepakat, silakan buka 4 mazhab, semua sepakat 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua sepakat orang yang sampai pada ruku imamnya, kemudian dia ruku sudah mendapatkan 1 rakaat dan tidak perlu menambah lagi. Misal subuh, imam ruku nih, rakaat pertama. Begitu antum ruku, antum dapat 1 rakaat. Jadi begitu imam salam, antum salam.
Jangan terlampau soleh, antum bangun lagi misalnya. 4 imam sepakat, antum beda sendiri. Ya, yang hebat antum itu. Ya, baik. Lihat, jadi begitu salam, antum ikut salam. Ya, tapi jangan juga dijadikan sebagai alasan untuk menunda-nunda. Belum ruku, belum ruku. Begitu ruku, Allahu Akbar, lumayan, serakaat. Ya. Nah, itu bukan alasan. Apakah boleh makmum tidak mengulangi baca Fatihah setelah imam baca Fatihah? Mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah. Kenapa? Faqira'atul imam qira'atul makmum. Bacaan Syekh Mahmud tadi itu sudah bacaan makmum. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perlu lagi makmum baca Fatihah? Tak perlu, karena al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, kalau makmumnya mendengar Fatihah itu, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, idul fitri, idul adha, didengarnya bacaan imam, maka dia tak perlu lagi baca Fatihah, karena dia sudah mendengar. Tapi kalau sholatnya tak kedengaran, sholat zuhur, sholat asar, maka dia baca Fatihah, karena dia tak mendengar. Ini Imam Maliki. Yang ketiga mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, makmum tetap baca Fatihah, apakah kedengaran atau tidak kedengaran. Ustaz Somad, saya ikut mazhab Syafi'i. Maka Syekh selesai waladhdallin amin, saya tetap baca di belakang. Berapa lama Ustaz membaca Fatihah? Tak nampak jarum pendek. Pasti dua Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 20 detik. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Kok boleh kita baca Fatihah di belakang imam?" 20 detik kok. Kecuali kalau di belakangnya baca macam K. Haji Muammar Z.A. Makanya beliau, kalau antum ulang tadi ada rekamannya, berhenti dia selesai baca Fatihah. Berhenti sejenak, mengasih waktu makmum. Andai tak cukup pun waktu, andai ada imam yang langsung waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim, langsung lihat, kita tetap baca Fatihah di belakang, karena dalam hadis itu illal Fatihah, kecuali al-Fatihah. Di antara tiga mazhab ini, mana yang lebih tinggi tingkat ihtiyat, kehati-hatiannya? Mazhab Syafi'i. Kenapa? Seandainya pakai mazhab Hanafi, rupanya bacaan imam itu tak betul. Itu juga dengan Maliki. Tapi saya tak menyalahkan mazhab. Berani kita nyalahkan Imam Hambali? Berani kita menyalahkan Imam Hanafi? Siapa? Berani. Kalau sampai saya menyalahkan mazhab Maliki, tak berkah ilmu saya. 2 tahun saya belajar, semua guru saya itu mazhabnya Maliki waktu di Maroko. Maroko itu tak ada mazhab lain kecuali Maliki. Saya menghormati, tapi dalam pengamalan saya pakai mazhab Syafi'i. هل ما الحكم في ذلك؟ هل بعض الأئمة المأمومين حتى يقرأ والإمام يقرأ السورة؟ السؤال الثاني الله يجزاك خير. يجاوب أبو محمد على السؤال الشيخ. عفوا أبو محمد، يجاوب الشيخ على السؤال الأول. تفضل الشيخ صالح. نعم، قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم. نعم. عند جمهور أهل العلم، ولكن يقرأها من باب الاحتياط، لأن بعض العلماء يرى أنها واجبة على المأموم فيقرأها إذا تمكن من ذلك. إذا لم يتمكن من ذلك فهو معذور. وإذا قرأ الإمام جهر فإنه يستمع ولا يقرأ والإمام يقرأ. قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: نزلت هذه الآية في الصلاة. فيقرأ ما إذا تمكن،
وإذا لم يتمكن فإنها تكفي قراءة الإمام إذا جهر بها. وفي الصلاة السرية الظهر والعصر المأموم متمكن من القراءة، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين. أما في الصلاة الجهرية إن تمكن قرأها في سكتات الإمام، وإن لم يتمكن وجهر الإمام فإنه يستمع إليه. نعم. Kemudian yang ke-9 membaca Al-Fatihah yang sudah kita tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentu ini adalah 7 ayat Al-Qur'an yang merupakan cahaya kehidupan. Sebagaimana diberikan nama Sab'u Matani. 7 ayat yang penuh dengan puji-pujian yang mulia. Dan ini awalnya adalah pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, raja yang memiliki hari kiamat atau menjadi raja sepenuhnya pada hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai Maliki yaumiddin, kata Nabi SAW, kalau seorang hamba membacanya dalam sholat, Allah mengatakan, hambaku memujiku. Pada saat kita baca iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, Allah menjawab, hadza li, ini milikku. Dan pada saat hamba mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta tolong, kata Allah, hadza li abdi, ini milik hambaku. Lalu dari ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka dari para nabi-nabi dan orang soleh, bukan orang yang kau murkahi. Kata Ibnu Abbas adalah orang-orang Yahudi. Maghdubi 'alaihim, Yahudi, murka. Allah murka padanya karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikuti. Waladdallin, kata Ibnu Abbas, lalu adalah orang-orang Nasrani. Mereka mau berdakwah tapi mereka salah, mengatakan Allah punya anak. Maka kita berlindung dari kesesatan yang telah menimpa mereka. Di sini dari ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, kalau kita baca dalam sholat atau kita baca Al-Fatihah ini walaupun di luar sholat, Allah menjawab, mengatakan hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, ini milik hambaku dan dia memiliki apa yang dia minta. Baik, ada beberapa keadaan saya jelaskan dulu. Al-Fatihah hukumnya wajib kalau antum sholat pribadi, individu. Semua sholat dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, termasuk sholat-sholat sunnah, Al-Fatihahnya wajib. Tanpa Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Kata Nabi SAW, la sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Hadis Sahih Bukhari Muslim, tidak akan sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Ini berlaku individu, kalau antum sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, maka ini khilaf di antara ulama atau ada rincian pendapat ulama. Pertama adalah keadaannya, kalau sholatnya jahar, sholatnya ngerasin suara, seperti subuh, maghrib, isya. Di sini, dalam pendapat jumhur ulama, di antara Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya bacaan imam cukup mencukupi bacaan makmum. Jadi tidak perlu membaca lagi. Makmum tinggal dengar sampai waladdallin, amin. Mereka cuma bilang amin, dengar lagi, tunggu surah apa yang dibaca. Ini pendapat jumhur ulama, di antara Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak bisa, tetap harus baca Al-Fatihah walaupun di sholat jahar. Ini khilaf di antara mereka ya. Tapi kami pribadi berpegang pada pendapat jumhur dalam masalah ini ya. Banyak pendapat Imam Syafi'i kami pegang, tapi di sini dalam masalah ini mazhab jumhur, karena ada hadis yang berbunyi waktu Nabi SAW bilang waladdallin, amin, ada di antara sahabat yang baca berlumba-lumba baca Al-Fatihah di belakang. Maka Nabi SAW mengatakan setelah salam, mali unazir, kenapa tadi ada yang mengganggu bacaan saya? Kata para sahabat, kami memahami itu, maka kami tidak pernah lagi membaca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW pada saat sholat jahar, kerasin suara. Tapi pada saat sholat sir, sholat yang kecilin suara, duhur dan asar, wajib antum baca. Kecuali ya, dalam satu keadaan, antum datang, imam sudah ruku, maka takbir ruku juga. Ini pendapat jumhur. Pendapat Imam Syafi'i tidak. Walaupun antum telat, antum takbir, baca Al-Fatihah dulu, baru kemudian ikut ruku. Nah, cuma memang di sini pendapat jumhur kelihatannya lebih tepat. Kenapa? Karena jumhur ulama mengatakan kalau ada hadis Nabi SAW, siapa yang mendapati imamnya ruku, kemudian dia ruku, maka dia mendapatkan rakaat itu.
Tidak ada perintah lagi membaca Al-Fatihah di sini. Jadi takbir Allah Akbar langsung ikut ruku supaya dapat rakaat itu. Kalau dia baca Al-Fatihah dulu, maka imam sudah bangun sama Muhammadah, dia sudah kehilangan ruku itu atau rakaat itu. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Nah, keadaan ini boleh antum tidak baca Al-Fatihah, karena memang dasarnya imamnya sudah ruku. Tapi kalau belum, masih ada kesempatan, maka lebih baik antum baca tentunya. Dan sebagai himbauan juga para ulama kepada para imam-imam masjid, terutama kalau mereka berada di lingkungan madhab Syafi'iyah. Jadi kita Indonesia kan umumnya orang Syafi'iyah. Maka imamnya semestinya setelah waladhdallin, dia memberikan jeda makmum baca sekitar hitungan 7 ayat. Karena Al-Fatihah kan 7 ayat. Setelah itu baru dia mulai masuk surah, supaya makmum punya kesempatan untuk membaca. Ini jauh lebih bijak untuk menggabungkan semua pendapat tersebut. Kemudian dikatakan Nabi SAW berhenti pada setiap akhir ayat, ya, diusahakan tidak disambung. Alhamdulillahirrabbilalamin, berhenti sejenak, baru Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti, gitu loh, berikan haknya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak menyambung bacaan ayat yang satu dengan ayat setelahnya, kecuali dalam keadaan darurat. Sesekali mungkin dia mau lanjutkan Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim misalnya. Ada sebagian orang begitu, ini masih dibolehkan, tetapi makruh hukumnya. Lebih baik dia berhenti di setiap ayat. Yang ke-10, mengucapkan kalimat amin, artinya ya Allah terimalah. Setelah membaca Al-Fatihah, Nabi SAW mengucapkan amin dengan keras pada sholat jahriyah, diikuti oleh makmum hingga masjid menggemah. Setelah membaca Al-Fatihah, beliau diam sebentar. Jadi imam pun disunnahkan untuk baca amin supaya makmumnya juga ikut. Dan kata Nabi SAW, siapa yang aminnya sama dengan amin imamnya, maka atau dalam riwayat aminnya, siapa yang aminnya sama dengan aminnya imamnya, maka akan sama dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Sekian informasi untuk video kali ini. Nantikan video-video dari channel Aku Islam selanjutnya yang unik, menarik, dan penting untuk disimak. Sampai jumpa. Dan bagi Anda yang baru bergabung, silakan like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapat info selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.